Shalom, selamat pagi. Ada sukacita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Minal aidin wal faizin. Di nama Tuhan, kita pun tidak mau kalah ya Bapak Ibu. Kalau di luar sana mereka menikmati berkat-berkatnya, kita pun di sini juga menikmati berkat-berkat Tuhan yang siap Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah. Kita rasakan hadirat Tuhan, kita undang hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Biarlah berkat yang Tuhan curahkan dalam setiap kehidupan kita boleh kita nikmati bersama-sama, dan kita boleh pulang dengan membawa berkat yang luar biasa. Amin. Mari saya undang, kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Al-Bapa kami yang datang kerajaan surga yang mulia, pagi hari ini kami datang bersyukur, merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan masih memberikan kerinduan kepada kami untuk kami boleh melangkahkan kaki kami, untuk kami boleh mencari wajah-Mu, untuk kami boleh mengundang hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Tuhan, sucikan dan kuduskan setiap hati dan kehidupan kami. Layakkan kami Tuhan untuk menghampiri Engkau, sehingga kami boleh merasakan berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sepanjang minggu kemarin Tuhan sudah lindungi kami, Tuhan sudah pelihara kami. Kami yakin dan percaya saat pagi hari ini Tuhan kami membutuhkan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu boleh menyertai setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk kami boleh bersekutu bersama-sama dengan Engkau, menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Ibadah pagi hari ini kami serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Engkau yang ambil pucuk pimpinan Tuhan, dan kami yakin dan percaya pagi hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami dan melawat kami pribadi, setiap pribadi, memberkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau sepanjang ibadah ini, memberkati kami semua yang ada di tempat ini dengan berkat yang dari sorga. Terima kasih ya Bapak, kami siapkan hati kami untuk Engkau bertahta dalam hati kami. Siapapun yang kami lakukan pagi hari ini, semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Setiap kami umat-Mu datang Tuhan ke bait-Mu Tuhan, beribadah kepada-Mu Tuhan, menaikkan syukur Tuhan bahwa Allah yang baik itu,
Allah yang hidup itu terus memerintah di sorga bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, pengharapan besar bagi kami semua, anak-anak-Mu yang berjalan di dunia ini Tuhan. Dan Tuhan melawat hidup kami pada pagi hari ini Tuhan. Satu pun tak Tuhan lewatkan, semua kami mengalami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu rema dan tak kembali dengan sia-sia, mengerjakan sesuatu di dalam dasar hati setiap kami umat-Mu pada pagi hari ini. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Dan puji Tuhan, setelah kita melewati tahun-tahun yang cukup berat di negara kita, bahkan di seluruh dunia, kita sampai kepada hari ini, hari di mana kita mulai melihat bahwa Tuhan yang baik itu bukan hanya hidup, tapi naik ke sorga. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada pesan-pesan firman Tuhan kepada murid-murid sebelum dia terangkat naik ke sorga. Dan saya ingin mengajak kepada kita untuk merenungkan, kemudian menyimpan pesan itu dalam hati, menjadi pengharapan kepada kita untuk didengung-dengungkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak putus harapan dan terus berjalan dengan kebenarannya, dan Tuhan yang hidup itu akan menolong kita terus. Puji Tuhan. Hari ini kita akan melihat Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai 53. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Judul perikopnya adalah kenaikan Yesus. Tentu ayat ini sering kita baca. Tahun ini kita akan membacanya dengan penuh semangat, sebab tahun ini adalah rahmat bagi kita semua. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Kita akan membaca bersama-sama. Kalau sudah dapat bilang amin. Mari kita membacanya. Siap? 3, 4. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ada baiknya kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 juga ayat 6 sampai ke 11. Kisah pasal 1 ayat 6 sampai 11. Kita melompati Yohanes, kemudian kita mendapatkan Kisah 1 ayat 6 sampai 11. Mari kita membacanya bersama-sama ayat 6 sampai 11. Siap? 3, 4. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sama-sama bilang amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita melihat banyak fenomena-fenomena yang terjadi di dunia ini. Tetapi pernahkah kita melihat, pernahkah kita membayangkan sebuah fenomena yang luar biasa, yang sebelumnya belum pernah terjadi, yang sebelumnya belum pernah terlihat, tiba-tiba ada di depan mata Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan.
fenomena yang ajaib ini terjadi setelah Yesus bangkit, menampakkan diri kepada ratusan orang dalam waktu 40 hari. 40 hari itu sekitar 5 minggu. 5 minggu adalah waktu yang cukup panjang untuk membuktikan bahwa dia itu hidup. Dan memperingati kebangkitannya, kita juga diingatkan bahwa Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus ada pengharapan-pengharapan yang besar. Ketika dua orang sedang berjalan, mereka tidak mengerti bahwa di sebelahnya ada Yesus, sampai Yesus kemudian mengingatkan mereka bahwa akulah jalan itu, kebenaran itu, dan hidup itu. Sehingga mereka merasakan, walaupun mereka tidak tahu bahwa Yesus ada di samping, mereka bilang satu dengan jelas, makanya waktu kita jalan perjalanan turun ini, kita merasakan hati ini berkobar-kobar. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mungkin secara fisik kita juga tidak melihat Yesus ada di dalam hati kita. Mungkin secara fisik kita juga tidak melihat Yesus berjalan di sebelah kita, mengiringi kehidupan kita. Tapi rasakan bahwa hati kita berkobar-kobar karena Dia menyertai kita. Saya sangat yakin dan sangat percaya bahwa Yesus tidak akan membiarkan setiap hidup kita, dan tidak akan melepaskan tanggung jawab kepada anak-anak Tuhan, sebab Dia mati untuk kita semua. Di dalam kesulitan yang kita sedang hadapi sekalipun, Dia adalah pengharapan. Yang sakit disembuhkan, yang dalam jalan buntu diberi jalan keluar, keluarga yang berantakan akan dipulihkan, sebab ada pengharapan yang besar di dalam Dia yang bangkit itu. Saudara, usaha pekerjaanmu sedang kesulitan, Tuhan ada, karena Dia pengharapan kita semua. Kita diberkati, dalam Yesus ada pengharapan. Setelah 40 hari Tuhan menampakkan diri. 40 hari berbicara tentang angka yang komplit, angka yang luar biasa. 40 hari sempurna. Saudara, Yesus kemudian naik. Sehingga kapan hari ada seorang yang cari rumah, minta bantuan Bapak Ibu. Dia bilang dia mau pindah ke Kediri sementara untuk berobat. Saudara dapat rumah nomor 4 Bapak Ibu. Dia bilang, Pak jangan Pak, rumah nomor 4 itu di tradisi Tionghoa itu tidak bagus katanya, karena 4 itu bunyinya itu sama dengan mati. Se, i, ol, san, se itu sama dengan si itu mati. Jadi saya tidak mau mati Pak, ya, saya tidak mau mati, saya mau berobat, saya mau sembuh. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagi tradisi lain memang si itu, makanya kenapa ada nomor-nomor yang bunyinya mirip-mirip ya Bapak Ibu, yang disenangi ya. 8 itu dicari. Kenapa? Karena bunyinya mirip-mirip dengan fa itu artinya meningkat ya. Kalau ditambah cai, fa cai itu namanya kaya raya gitu loh ya, bahasa Mandarin Bapak Ibu. Jadi kalau ada nomor 8 dicari-cari katanya Bapak Ibu. Kalau 4 jangan dicari, karena si itu mati. Tetapi saya bilang sama dia, mau pakai tradisi mana? Mau pakai tradisi Yahudi apa Tionghoa? Kalau Yahudi 4 itu angka yang bagus ya, 4 itu angka yang bagus. 40 hari setelah menampakkan diri, Yesus naik ke surga. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh-sungguh menolong kita. Dia tidak setengah-setengah, dia tidak separuh-separuh. Dari awal sampai akhir pertolongannya lengkap sempurna. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan. Ada hal-hal sederhana dalam pesan-pesannya ketika dia naik dan mengingatkan kepada murid-muridnya, kepada kita semua pada pagi hari ini, supaya kita juga menerima kekuatan yang sama seperti yang murid-muridnya alami.
Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelumnya dia berkata kepada Petrus bahwa engkau akan mati di dalam mengiring kau. Engkau akan mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang engkau mau. Apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Sampai 3 kali. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Petrus ditanya, apakah engkau agapau kepadaku? Apakah engkau mengasihi aku dengan tanpa pamrih? Petrus menjawab, aku phileo kepadamu Tuhan, aku masih mengasihi engkau, tapi ada pamrih. 3 kali sampai dia bilang, Tuhan kau tahu isi hati. Dan apa yang terjadi selanjutnya dalam hidup Petrus? Dia betul-betul mengalaminya. Dia betul-betul agapau kepada Allahnya. Dia betul-betul mengasihi Allahnya tanpa pamrih. Bahkan dia menyerahkan kehidupannya. Saudara dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan ingin mengajak kepada kita semua di dalam pesan kenaikannya, untuk tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang patut kita sembah, Tuhan yang patut kita muliakan, dan yang patut kita kasihi tanpa pamrih. Sebab dia sudah memberikan segalanya bagi kita, dan memberikan surganya bagi saya dan Anda. Saudara dikasih dalam Tuhan, lihatlah kehidupan setelah kenaikan. Petrus betul-betul berubah. Dia menjadi batu karang yang teguh. Pada awalnya dia menyangkal Yesus, tapi pada akhirnya dia mati demi Kristus Allah yang sudah menyelamatkannya. Dikatakan di sana, mereka pulang dengan bersorak-sorai. Karena apa? Karena Kristus adalah pengharapan, dan ketakutan tidak lagi melanda mereka. Sejak itu mereka berada di Yerusalem dan berbicara dengan luar biasa, memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Petrus dan kawan-kawannya setelah kenaikan itu menerima pesan-pesan sehingga mereka betul-betul bersuka cita, berbahagia. Hari ini saya mengajak kepada kita semua umat Tuhan, bukan hanya datang beribadah, tapi pulang juga dengan sorak-sorai, dengan hidup yang penuh keberanian dan bukan ketakutan. Saya ingin mengajak kepada kita melihat pesan-pesan Tuhan itu, supaya kita menyadari dan mengerti bahwa Tuhan yang baik, yang menyertai murid-murid Tuhan pada waktu itu, juga menyertai kita pada hari ini. Yang pertama, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-11 dituliskan di sana, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara, saya belum pernah ada di sana karena saya memang belum lahir pada waktu itu. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tapi gambaran ini ditulis oleh Alkitab sehingga kita tahu dan kita menyadari bahwa waktu dia terangkat, dia naik, kemudian ditutupi oleh awan-awan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan cara yang sama dia akan kembali, dengan cara yang sama dia akan datang lagi. Semua nubuatan Nabi sudah dipenuhi, semua nubuatan Nabi digenapi. Dia lahir, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Saudara kasih aku, semua itu sudah digenapi. Satu yang sedang kita tunggu dan akan digenapi, Tuhan Yesus akan datang kembali. Firman Tuhan bilang apa? Dengan cara yang sama dia akan datang lagi menjemput semua umat. Maka dia pesan kepada mereka dalam pesan agungnya kepada murid-murid, pergilah kepada bangsa-bangsa, bawalah mereka kepadaku, sebab jiwa-jiwa ini jiwa-jiwa yang merana, jiwa-jiwa yang mencari jalan yang lurus, jiwa-jiwa yang tidak punya pengharapan.
Sebab manusia hidup dengan segala cara untuk mencari Tuhan, namun Tuhan kita yang baik justru datang mencari kita manusia. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita yang hilang didapati kembali, dan kita yang didapati kembali disediakan tempat yang mulia di sorga. Tuhan akan datang kembali menjemput saya dan Anda. Tuhan akan datang menjemput kita semua di dalam awan-awan yang permai. Kita akan datang kepada Tuhan sebagai mempelai wanita ini. Hiasilah dirimu dengan baik, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebab sungguh tidak lama lagi waktunya Tuhan. Firman Tuhan, lihat, engkau bisa menilai keadaan, engkau bisa menilai musim, tetapi betapa bodohnya engkau tidak bisa menilai keadaan zaman. Bapak Ibu saudara yang kasihan Tuhan, lihatlah zaman yang kita lalui ini, musim yang kita sedang seberangi ini. Betapa banyak kesulitan, dan semua yang ditulis oleh Alkitab akan menjadi kenyataan-kenyataan. Percayalah kepada firman Tuhan. Sebab apa? Sebab firman Tuhan tidak pernah berdusta. Dalam konteks kita melihat hari ini bahwa Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, naik ke surga, semua sudah digenapi. Masihkah kita tidak percaya kalau Dia akan datang kembali? Masihkah kita membiarkan hidup kita hidup dengan sia-sia? Saudara, di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 33 dituliskan, demikian juga jika kamu melihat semuanya itu, keadaan zaman itu, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Mengapa kita menangisi harta dunia? Mengapa air mata kita menangisi kesulitan-kesulitan hidup, tapi kita tidak pernah menangisi jiwa yang tidak pernah sungguh di dalam Tuhan, menangisi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, menangisi jiwa-jiwa yang terlantar di dunia ini? Mengapa air mata kita tidak pernah untuk yang demikian? Kita lebih banyak menangis karena penderitaan dan kesulitan-kesulitan dunia yang sebenarnya fana dan kita akan tinggalkan semuanya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pesan Tuhan dalam kenaikannya yang pertama, Tuhan akan datang kembali menjemput saya, Anda semua, dengan cara yang sama di awan-awan yang permai. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, oleh karena itulah pesan yang kedua ini datang, Bapak Ibu, yaitu apa? Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan bilang, setelah kenaikanku jangan kemana-mana, tetap setia menunggu Tuhan, menunggu cara yang ajaib dari Tuhan, nantikan Tuhan. Saudara yang kedua, sebagai orang percaya yang mendapatkan pesan bahwa Tuhan sudah diambang pintu mau datang, jangan berhenti mencari Tuhan. Teruslah mencari Tuhan di dalam kehidupanmu, sebab Tuhan yang baik itu adalah Tuhan yang menolong kita, memelihara jiwa kita. Dia bukan hanya memberi pengharapan kepada tubuh dan hidupmu sekarang, Dia memelihara jiwa dan memberi pengharapan kepada hidup yang akan datang. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, memang kematian adalah sebuah misteri, tapi Alkitab menceritakan begitu banyak hal bahwa Dia dari sorga datang ke dunia. Dia tahu tempatnya, Dia ngerti tempatnya, Dia tahu karena Dia tinggal di sana, karena Dia yang memiliki sorga itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan,
Oleh karena itu, firman Tuhan ini mengajak saya dan Anda semua untuk terus menerus datang kepada Tuhan, untuk terus menerus mencari Tuhan. Saudara, firman Tuhan bilang apa? Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak mungkin bisa hidup tanpa Tuhan. Saudara, sekali waktu Bapak Ibu, kakak saya itu waktu tahun berapa ya, anak-anak masih kecil ya, ada punya putra satu namanya Andre Bapak Ibu ya, saya masih ingat sekali. Nah sekali waktu Bapak Ibu, karena ada satu kepentingan, dia harus pulang ke Mataram. Sudah lama sekali kejadian Bapak Ibu ya. Dia pulang ke daerah kelahiran saya ya, di Mataram, karena kakak saya ya. Dia menemui ayah saya, entah karena apa saya lupa juga Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak yang masih kecil yang namanya Andre ini Bapak Ibu, itu setiap hari menangis mencari mamanya. Mama mana, mama mana. Malam tidak bisa tidur Bapak Ibu, sehingga bapaknya harus ada di jalan-jalan putar-putar kota di Malang ya. Ya, sampai dia kelelahan nangis dan tertidur. Tidur bangun nangis lagi Bapak Ibu, berkali-kali begitu ya, sampai kakak saya panik Bapak Ibu, cepat-cepat pulang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia mengambil pakaian kakak saya mamanya yang ada di mana, di lemari. Dia mengambil pakaian mamanya di lemari, kemudian dia menangisi sambil tidur, sambil menangisi mamanya yang ada di kota jauh Bapak Ibu. Saya bisa melihat itu Bapak Ibu ya, betapa paniknya kakak saya, cepat-cepat selesaikan semua tugas dan kembali lagi untuk mendapatkan anaknya. Waktu mendapatkan anaknya, dia menangis karena sukacita. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan ya, saya bisa membayangkannya. Saya bisa membayangkan dia terus menerus menangis, tidak peduli dia dikasih hadiah apapun Bapak Ibu, dia bilang saya mau mama pulang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, lihat, perhatikan baik-baik. Dia terus mencari orang tuanya sebab dia merasa aman dengan orang tuanya. Mainan, permen semua menjadi rayuan-rayuan, dia tidak pedulikan. Gambaran ini sebenarnya harus menjadi gambaran kita semua Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bahwa kita ini membutuhkan Allah lebih daripada segalanya, bahkan lebih daripada hidup kita sendiri. Dan ketika kita bertemu dengannya, kita akan bersukacita dan bersorak-sorai, sebab mempelai laki-laki itu sudah datang. Oleh karena itu, setiap saat teruslah mencari Tuhan, teruslah mendapatkannya, sebab hidupmu tidak bisa berjalan, tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Dia. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya kita ada saat ini sebagaimana kita ada karena anugerah, karena Dialah yang bekerja secara diam-diam di dalam setiap hidup kita. Kita bisa ada dan duduk beribadah bersama, semua karena anugerahnya, bukan tahun demi tahun ya. Saya ingat seorang ibu tua yang bilang, apa keinginan Oma di tahun ini ya, waktu di bulan Januari tahun baru, apa keinginan Oma di tahun ini? Apa dia bilang? Oma hanya kepingin menikmati Natal tahun ini aja. Keturutan dia Natalan tahun ini Bapak Ibu ya. Kemudian tahun depannya lagi ditanya, Oma ini sudah Natalan, Oma kepingin apa tahun ini? Oma sih enggak kepingin apa-apa, Oma kepingin bisa menikmati Natal tahun ini sekali aja lagi. Tahun depan juga gitu, sekali aja Tuhan. Terus sampai 5 kali, 10 kali mungkin ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, umur panjang luar biasa. Anugerah Tuhan, waktu dia Natalan bersama-sama dengan anak cucu, waduh senang sekali. Mama tahun ini masih bisa Natalan, karena Tuhan yang pimpin.
keinginan, kerinduan, hanya ingin Tuhan. Saudara, kerinduannya ingin apa coba? Ingin uang, ingin harta. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak saya, kamu sekolah yang tinggi, papi mami cari uang, berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan, ya. Saudara saya telepon saya, gimana ini sekolah, gimana? Aduh, mau sekolah yang mahal, gimana ya? Sudahlah, nanti coba masuk dulu, nanti kami akan lihat, kami akan bantu. Wah, puji Tuhan Bapak Ibu, ya, puji Tuhan ada yang bantu. Tapi dari semua itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pengharapan kami kepada Tuhan, sebab Tuhan yang menggerakkan hati. Coba Tuhan yang gerakkan hati, tidak ada yang nelpon, tidak ada yang peduli. Tuhan bisa membuat orang yang tidak peduli bisa peduli kepada kita. Tuhan bisa buat orang yang tidak kenal kita mengirimkan berkat ke kita. Amin. Oleh karena itu kita harus mencari Tuhan. Saya bilang kepada mereka, kalau kamu sudah sekolah tinggi, tujuan kami papi mami ini bukan mau kamu kaya-kayaan, ayo bersaing kaya-kayaan, nanti ini anak kaum muda nih papi semua yang kita doakan semua jadi kaya. Bukan itu tujuannya. Papi mami ini kepingin tahu, kepingin melihat anak-anak sukses untuk memuliakan Tuhan. Itu lebih penting Bapak Ibu, bukan banyak-banyak harta. Firman Tuhan bilang apa? Apa gunanya kita punya semuanya tapi jiwa kita binasa? Mari kita ajar anak-anak terus mencari Tuhan. Sebab ketika terus mereka mencari Tuhan, di dalam kesuksesan, di dalam keberkatan sekalipun, mereka tidak lupa terus mencari Tuhan. Pesan Tuhan kepada murid-muridnya sebelum naik, tinggal di Yerusalem, berdoalah dan menunggu terus, cari, engkau akan menemukan. Sebab di dalam Ulangan pasal yang ke-4 ayat 29 sampai 30 menuliskan, dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal kau menanyakan Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Saya mau tanya, kita sekarang ini beribadah dengan segenap hati dan segenap jiwa pada? Apalagi mikir kira-kira ya mari ibadah ini mangan dendi ya. Karena kita semua belum makan kan. Kita makan di mana ya? Rawon mana yang paling enak ya? Apakah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa? Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengar suaranya. Sudah dikasih Tuhan, di dalam kesulitan, kalau kita terdesak, apa kita dengar suara Tuhan itu? Sudah dikasih Tuhan, kalau engkau dengar suara Tuhan hari ini, dengar baik-baik, sebab waktu engkau terdesak, engkau akan mendengar lagi suaranya dan menuntun engkau kepada kebenarannya. Sudah dikasih Tuhan, jadilah pribadi-pribadi, jadilah murid-murid yang mendengar pesan itu dan melakukan pesan itu. Engkau akan menemukannya asal kau menanyakan Dia dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Sudah enggak? Atau pernah enggak? Apa-apa hari ini kau mencari Tuhan dengan segenap hatimu dan segenap jiwa? Biarlah pertanyaan itu terus didengung-dengungkan di dalam hati dan pikiran saya. Di mana hatimu berada sekarang? Di mana pikiranmu berada? Apakah benar-benar dengan segenap hati, dengan segenap jiwa? Sebab firman Tuhan bilang, kalau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, engkau akan menemukan Dia. Berapa banyak kita yang sudah berdoa, Pak saya berdoa kok rasanya enggak ketemu apa-apa Pak ya. Sudah dikasih dalam Tuhan, hati dan jiwamu harus diperhatikan baik-baik. Apakah dengan segenap hati dan segenap jiwa? Apa arti segenap hati dan segenap? Tidak mendua. Apa kau percaya dengan sungguh hati? Tidak mendua. Firman Tuhan bilang apa? Tidak mungkin kau mengabdi kepada dua Tuhan, sebab kau pasti mengasihi yang satu dan mengabaikan yang lain. Saudara dikasih dalam Tuhan, siapapun kita,
apapun kondisi kita, apapun status kita, mau direktur, mau karyawan bawahan, dengar baik firman Tuhan pesan supaya engkau terus mencari Tuhan. Kalau engkau adalah seorang yang sukses dan berhasil, kalau engkau mencari Tuhan, maka lihatlah hidupmu tetap dengan damai sejahtera dan kekuatan yang dari Tuhan. Kalau engkau berada dalam kesesakan, berada dalam bayang-bayang maut, gada dan tongkat Tuhan tidak pernah meninggalkan. Engkau akan menemukannya, dan itu menjadi penghiburan bagi kita. Merangkai air matamu jadi permata dan membawa hidup kita ke dalam jalan-jalan yang penuh berkat. Bahkan firman Tuhan bilang apa? Engkau akan berbangga hati di hadapan lawan-lawan, sebab pialamu penuh melimpah. Saudara dikasih dalam Tuhan, pesan yang ketiga yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya waktu itu, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara dikasih dalam Tuhan, menjadi saksi dari Samaria sampai ke ujung bumi, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, bagaimana kita mau menjadi saksi kalau kita tidak pernah mengalami Tuhan? Bagaimana kita mau menceritakan segala yang hebat dari Tuhan, tapi Tuhan pun tak pernah kita cari dan kita tidak mendapatkan? Oleh karena itu firman Tuhan bilang apa? Pergi kamu, tinggal di Yerusalem, nantikan Tuhan di sana, temukan Dia dan alami Tuhan secara pribadi. Dan ketika Roh itu turun ke atasmu, baru kita bisa jadi saksi. Saudara dikasih Tuhan, orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia betul-betul dikendalikan oleh Roh Kudus. Orang yang ditemukan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus memenuhi hidupnya, bicaranya itu tidak misuh. Itu nggak misuh, Bapak. Ya. Keluarga tidak saling, Pak, kami kalau akrab itu kayak gitu, Pak. Kalau akrabnya apa? Misuh, Bapak Ibu. Suami istri loh panggilnya, halo Pak, ini kabare? Ini ya akrabku kok ini ya. Sebenarnya kasih dalam Tuhan, kok akrabnya misuh ya toh? Masa ketemu kocoknya, mana? Keapi Bapak Ibu. Orang dipenuhkan Roh Kudus mulutnya tidak kayak gitu Bapak Ibu. Setuju tidak? Mulutnya bagus pasti. Ya. Masih kandel kayak aku ya. Tapi api tetap ngomongnya ya. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita bisa menyampaikan berkat Tuhan kepada orang lain? Kita kena dipenuhkan dengan Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus. Ya, bicara kita, tingkah laku kita, semuanya dipenuhkan dengan Roh Kudus, semuanya memuliakan Tuhan. Wah, luar biasa, betul-betul luar biasa. Bisa terjadi, bisa Bapak Ibu ya. Biasakan dirimu di dalam pertemuan-pertemuan ibadah, biasakan dirimu dalam doa-doamu, biasakan semuanya itu akan menyingkir dan hilang Bapak Ibu. Kenapa orang suka misuh Bapak Ibu? Kebiasaan Bapak Ibu, kebiasaan. Sudah biasa angel Bapak Ibu. Oleh karena itu harus dihilangkan kebiasaan. Betul enggak? Kebiasaan-kebiasaan buruk itu harus dihilangkan. Ya, yang tidak baik itu harus dihilangkan. Ya. Di dalam hidup kita manusia. Bagaimana caranya? Roh Kudus. Oleh karena itu pesan ketiga ini adalah seorang penolong, yaitu Roh Kudus sudah diutus di antara kita. Untuk apa? Menolong setiap kita untuk melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Kita ini tidak mampu, kita tidak sanggup. Sehingga Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan ketika Dia naik ke sorga, menolong saya dan Anda untuk bisa, untuk mau. Sudah yang kasih dalam Tuhan. Waktu tahun berapa ya? Ada seorang teman
diajak ayo bertobat. Nanti aja dulu si enak si melakukan dosa ini enak gitu Bapak Ibu. Sudah dikasih dalam Tuhan, sehingga waktu kawan-kawan sudah mulai kita doakan aja dah, susah diomongi, didoakan sampai Tuhan sentuh hati. Saudara, tidak lama setelah dia bilang dosa ini sih enak, dosa ini sih enak. Kami waktu ngomong sama dia Bapak Ibu, yang ngomong sama dia, ayolah, wah kamu kan sudah pendeta ya tuh, kamu itu sudah rohani, aku iki opo lah, wes aleng-aleng, saya ini masih enak melakukan ini, ya tuh, masih minum-minum, masih main perempuan. Sudah sejak ngomong sama dia dan dia mengabaikan saya dan kawan-kawan, kami pulang dan mendoakan Bapak Ibu. Waduh, dia gelisah katanya seminggu Bapak Ibu ya. Seminggu kemudian dia datang, ajarno aku neng gereja ya. Wah, neng gereja ya diajari caranya. Ajari aku neng gereja ya apa? Loh kenapa kok berubah pikiran? Kok sih enak? Iya, mari omong ya seminggu aku gak bisa turu. Aku keling-kelingan terus omongan itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, manusia ngomong orang rungokno, Tuhan sentuh hatinya, ya toh, nggak bisa apa-apa Bapak Ibu, nggak bisa turu seminggu bingung, langsung mau cari Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan itu hebat, Tuhan itu berkuasa. Seorang penolong diutus menjadikan kepada kita, diinsafkan kepada Tuhan bahwa kita ini berdosa, bahwa itu tidak baik. Ada di antara kita enggak yang pagi ini dengar firman Tuhan sedang diinsafkan di hati? Saya enggak tahu siapa, tapi kalau hatimu sedang bicara, itu berarti Roh Kudus sedang bekerja. Ojo ya, berhenti ya. Ada enggak kata-kata itu dalam hati? Cukup ya. Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku mau dengar suara. Siapa yang bicara? Bukan Cornelius, Roh Kudus, seorang penolong diutus di antara kita. Yohanes pasal 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Setiap firman yang kita pernah dengar, setiap firman yang kita pernah baca, setiap firman yang pernah kita renungkan, itu akan menjadi feedback kepada kita, akan kembali kepada kita. Makanya firman itu rema dan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia pasti mengerjakan sesuatu di dalam hidup. Kalau sampai saat ini masih hidup di dalam dosa, dengar suara itu dengan lemah lembut memanggil, cukup ya, berhenti ya, aku mengasihi engkau. Saudara dikasih dalam Tuhan, dia mengingatkan sebelum dia naik ke surga bahwa ada seorang penolong yang selalu akan mengingatkan setiap perkataan Yesus yang pernah mereka dengar, yang pernah mereka lihat di dalam kehidupan Yesus, yang sudah dikatakan kepada mereka sebelumnya. Jangan abaikan Bapak Ibu, karena dengan demikianlah mereka bekerja dan memuliakan Tuhan. Murid-muridnya penuh semangat menjalaninya. Bayangkan ya Tuhan, Petrus, kamu akan mati loh. Karena apa? Karena mengiring aku. Tapi setelah dia menerima pesan dari Tuhan waktu Tuhan naik ke sorga, mereka pulang dengan sukacita. Baru dikasih tahu mau mati loh. Kamu akan mati dengan cara yang ya saudara, rasul-rasul itu ada yang digeraji, ada yang digoreng, ada yang disalib kepala di bawah, ada yang penggal Bapak Ibu. Ngeri ya, ngeri ya. Firman Tuhan bilang dalam pengiringan kita ini kita belum sampai berdarah-darah Bapak Ibu. Firman Tuhan bilang
Tapi sudah digenapi setiap minggu berdarah karena cek corona, Bapak Ibu. Bukan mengikut Tuhan. Ya. Pernah ada Bapak Ibu menginjil gitu ya, atau menyampaikan firman, bertobatlah, kemudian diidoni orang, gitu, gimana? Pernah ada? Rasanya belum ya. Ada yang begitu? Kalaupun ada, terus saudara gimana? Puji Tuhan gitu. Saudara dikasih dalam Tuhan, ya, rasanya pegel betul lah, maunya balas. Saudara, di dalam pengiringan kita kadang-kadang kita ini tidak berkorban apa-apa. Saudara dikasih dalam Tuhan, penolong itu akan mengingatkan kepada kita bahwa Yesus itu pernah dianiaya, sehingga ketika kita mengalami aniaya, kita menahan diri. Yesus saja diludah, Yesus saja dihina. Kita dihina sedikit, rasanya mau selesaikan semuanya dengan kekerasan, ya. Kita mau selesaikan dengan cara kita. Nah, ketika kita mengalami banyak hal di dalam kehidupan kita, entah itu perekonomian, entah itu emosi di dalam hidup kita, kita ada penolong yang mengingatkan. Ojo, saudara kasih Tuhan, jangan, sabar. Penolong itu terus bekerja dalam hati. Ketika engkau menangis, tidak ada orang yang mempedulikan engkau, Roh itu bicara dalam hati. Aku memperhatikan engkau, jangan menangis. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itulah Tuhan kita, itulah Allah yang sudah naik. Dia kasih pesan-pesan kepada murid ini, aku akan datang kembali. Dia kasih pesan murid-muridnya, terus cari aku ya, jangan berhenti. Dan ketika engkau menemukan dia akan terus menolong sepanjang hidup. Luar biasa Allah kita kan, luar biasa Allah kita. Allah kita tidak kerja 1 tahun sekali, ya, tidak kerja 1 tahun sekali. Waktu ini adalah waktu kemenangan, kemenangan demi kemenangan setiap hari kita akan alami. Kalau kita mencari Dia dan Roh Kudusnya tinggal di dalam setiap hati kita. Amin. Puji Tuhan. Allah kita hidup, Allah kita bangkit, Dia naik ke sorga, siapkan tempat bagi kita semua. Nah, kita akan nyanyikan pujian ini untuk menutup khotbah kita hari ini. Dan saya mau mengajak kepada kita penuh semangat. Inilah kemenangan kita. Kemenangan kita bukan karena apa yang kita kerjakan, bukan karena apa yang kita lakukan. Waduh, ini sudah lakukan banyak kebaikan ya, sekarang nih hari kemenanganku. Bukan, tetapi karena apa yang Tuhan sudah kerjakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan melalui kuat kuasa-Mu Tuhan, melalui Roh Kudus yang ada di dalam setiap hati kami. Kami bisa menjadi umat pemenang. Terima kasih Tuhan, sadarkan kepada kami melalui Roh Kudus dengan iluminasi dari Engkau saja Tuhan. Kami boleh tahu Tuhan bahwa kami manusia berdosa, kami hidup terus di dalam Engkau, mencari Engkau seumur hidup kami, dan Engkau akan terus kuduskan, memisahkan kami dari dunia, dan menyadarkan kami dari segala kesalahan dan pelanggaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat, pujian, syukur kami kembalikan sebelum kami akan memberikan korban persembahan bagi Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan bekerja melalui tangan-tangan kami, dan korban-korban yang kami nyatakan dengan penuh cinta dan penuh kasih. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap berkorban. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati.
kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara online, silakan memberikan persembahan di 033 194 3001 atau rekening persepuluhan di 033 8888 191 atas nama GBT Kristus Mengasihi ya. Nah Bapak Ibu, hari ini kita memperingati kemenangan kita ya. Kemenangan kita orang percaya. Seperti para murid melihat kau naik ke sorga, mereka pulang dengan penuh sukacita. Oleh karena itu Tuhan, setiap hati diberi sukacita sorgawi dari roh Pentakosta itu, dari roh kudus itu yang ada di dalam setiap hati kami. Lawat kami Tuhan, dan segala kerinduan kami untuk terus datang kepadamu, beribadah kepadamu. Dan kami tahu dalam perjalanan hidup Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tidak satu pun yang kau lewatkan dari berkat hari ini Tuhan. Kami siap untuk pergi untuk menjadi umat yang diutus oleh Tuhan, seperti panggilan agung kepada murid-muridnya. Sebab kami juga adalah murid-murid. Kami siap pergi dalam segala keadaan, baik atau tidak baik waktunya. Kami akan melayani kau dengan segenap hati. Izinkan hamba mengurapi setiap kami dengan urapan dari Tuhan, dan memberkati setiap kami dengan berkat yang dari sorga. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lihatlah tangan yang terangkat Tuhan, hati yang terbuka. Berkati kami Tuhan, urapi kami Tuhan, sebab kami adalah murid-murid yang juga merayakan kenaikan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Umat Tuhan, pulanglah dengan sukacita sorgawi. Pulanglah dengan damai yang besar dari Bapa sorgawi. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus